Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Muhammad Irfan Setiawan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang akan sedikit memaparkan tentang pendidikan agama di era industri 4.0, solusi atas penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu pendidikan agama? Pendidikan agama merupakan pendidikan yang mengarahkan dan menjuruskan pada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, tentang bagaimana seseorang itu dapat berlaku secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama diajarkan pada seseorang dari mulai usia dini hingga orang tersebut mencapai usia yang sudah dewasa. Mengapa demikian? Karena memang pendidikan moral itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter pada dalam diri seseorang. Bukan hanya dalam diri seseorang saja, tapi pendidikan agama ini merupakan salah satu faktor yang menjadi terpenting dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Bagaimana suatu bangsa itu dapat berjalan secara maju, bagaimana bangsa itu dapat melanjutkan cita-cita para pahlawannya. Karena dengan pendidikan agama ini membentuk karakter dan moral pada seseorang hingga seorang itu dapat berlaku secara baik dan berlaku secara bijak. Namun, teman-teman semua perlu diketahui, pada zaman sekarang, khususnya pada zaman 4.0 ini, penyalahgunaan narkoba itu merupakan permasalahan yang masih perlu ditebas atau masih perlu dicari solusinya. Karena tentunya kita mengetahui bersama bahwa penyalahgunaan narkoba ini merupakan masalah yang dapat merusak pendidikan agama dalam menyelesaikan permasalahan moral dan membentuk karakter yang lebih baik. Pendidikan agama merupakan suatu pendidikan yang tidak hanya menjurus pada nilai teoritis dalam seseorang saja, tapi pendidikan agama menjuruskan kita kepada nilai-nilai yang harus dilaksanakan secara baik dan benar, dan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mana yang buruk yang perlu dihindarkan. Dalam penanganan penyalahgunaan narkoba ini, pendidikan agama membentuk nilai-nilai sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan atas apa perbuatan yang sudah kita laksanakan. Jadi, apapun segala sesuatu yang sudah kita laksanakan pasti memiliki efek atau dampak yang akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Dengan pendidikan agama ini, maka akan sedikit menyelesaikan ataupun dapat menyelesaikan secara tuntas tentang penyalahgunaan narkoba. Hanya saja bagaimana cara penanggulangannya yang tepat atau kurang tepat saja. Pendidikan agama sangat berperan dalam penyalahgunaan narkoba ini hingga dapat mencarikan solusi. Contohnya adalah bagaimana selanjutnya jika seseorang itu sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Tentunya langkah yang biasanya kita dengar adalah dengan merehabilitasi seseorang yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba itu. Dengan merehabilitasi itu, kita dapat menanamkan nilai-nilai sisi-sisi religius yang perlu diperbaiki oleh seseorang yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba itu, hingga sedikit demi sedikit orang yang sudah melakukan kesalahan tersebut dapat berpikir tentang penyalahgunaan narkoba itu sangat tidak baik dan sangat merusak moral. Hingga dengan adanya seperti itu, seseorang yang sudah melakukan kesalahan tersebut dapat berpikir dan tidak akan mengulanginya lagi pada kemudian hari.
pentingnya kerjasama dalam penanganan penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk dalam pembentukan karakter moral bangsa dan karakter yang menjadi lebih baik. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita merupakan negara hukum, negara yang melarang tegas adanya penyelewengan penyalahgunaan narkoba. Hal itu terbukti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 3 pada Pasal 3 pada ayat 1. Pada undang-undang tersebut sudah dijelaskan bahwa negara sudah melarang tegas dengan penyelewengan dan penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba ini merupakan sesuatu yang sangat tidak baik dan dapat merusak moral bangsa. Lalu bagaimana kerjasama yang perlu dilaksanakan untuk dapat mencarikan solusi, menghentikan hingga dapat menyelesaikan permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba ini? Tentunya kerjasama dari semua pihak perlu ditingkatkan lagi. Kerjasama yang pertama yaitu dari pemerintah. Pemerintah perlu mengawasi, perlu meningkatkan pengawasan terutama dalam anak usia muda tentang bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Nomor 2 adalah di lingkungan sekolah. Perlunya sekolah tidak hanya mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya teoritis saja, tetapi sekolah juga harus mengajarkan tentang buruknya penyalahgunaan narkoba dan harus dilarang, khususnya pada anak usia dini, anak usia remaja. Dan yang ketiga, faktor yang paling penting adalah faktor keluarga. Perlunya edukasi yang harus dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak tersebut tidak dapat melakukan hal-hal yang menjerumusnya ke dalam godaan syaitan. Contohnya adalah melarang anak-anak tersebut keluar pada saat waktu-waktu yang sudah tidak relevan lagi untuk bermain, seperti pada jam tengah malam yang tentunya hal tersebut dapat menjerumuskan anak-anak atau seseorang dalam godaan syaitan, khususnya pada penyalahgunaan narkoba sendiri. Dan faktor yang keempat, faktor lingkungan. Secara khusus faktor lingkungan ini merupakan faktor yang paling penting dalam solusi penanganan penyalahgunaan narkoba, karena dengan lingkungan yang sehat, seseorang dapat berpikir secara jernih, berpikir secara baik dan benar tentang tindak baik buruk seseorang yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan dan akan berdampak pada diri masing-masing seseorang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, kerjasama dari semua pihak, sekolah, pemerintahan, keluarga, lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pembentukan karakter dalam diri seseorang. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, khususnya pada era industri 4.0, kita perlu penanganan yang secara tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan moral, khususnya adalah penyalahgunaan narkoba. Solusinya apa? Solusi seperti apa yang tepat yang perlu dilaksanakan? Yaitu melalui edukasi media sosial, edukasi yang dapat melakukan secara menggunakan teknologi yang lebih maju. Karena dengan kondisi yang semakin mengglobal, dengan kondisi era 4.0 ini, tentunya anak muda semua di kalangan sudah menggunakan handphone yang sudah berbasis Android dan dapat diakses semuanya. Sehingga dengan memanfaatkan tersebut, seorang dapat memahami tentang buruknya tentang penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak karakter bangsa. Untuk itu, kita semua sebagai generasi muda harus dapat mencegah, harus dapat menjadi agen of change atau agen perubahan untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk dapat memajukan bangsa yang lebih baik.
karena kondisi bangsa ada di tangan generasi muda. Pada kesempatan kali ini, sekian dari saya tentang solusi dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, khususnya sebagai peran dalam pendidikan agama sendiri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dari ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.